Kitab ini menerangkan bersuci. Air yang diperbolehkan untuk bersuci itu 6 macam air. Yang pertama air hujan, yang kedua air samudra atau air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air sumber atau mata air, yang keenam air es atau air salju, yang ketujuh air embun. Lalu summal miyahu ala arba'ati aksamin. Lalu air itu terbagi 4 macam. 1. Tohirun mutohirun ghairu makruhin. 1. Air yang suci, mutohirun yang mensucikan. Maksudnya mensucikan itu bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi besar atau mandi junub, bisa digunakan untuk menghilangkan najis mukhafif atau mutawasid atau mughalladha. Ghairu makruhin yang tidak makruh ketika digunakan untuk kulit. Jadi kalau kamu berwudu menggunakan air yang jenis ini, maka hukumnya tidak makruh. Wahuwal ma'ul mutlaku, yang dimaksud tohir mutohir ghairu makruhin itu air mutlak. Apa sih yang dimaksud air mutlak? Air mutlak itu ya air bening itu, air yang awal, air yang belum berubah sifatnya, baik rasa, baik warna. Semisal apabila air putih itu menjadi coklat karena tercampur oleh teh, maka itu tidak bisa disebut ma'ul mutlak karena sifatnya sudah berubah menjadi coklat. Atau air tersebut menjadi wangi karena tercampur oleh bunga melati, maka itu tidak bisa disebut air mutlak karena sudah berubah baunya. Yang kedua, watohirun dan air suci. Mutohirun yang bisa mensucikan. Maksudnya bisa mensucikan adalah air tersebut bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, atau air tersebut bisa menghilangkan hadas besar dengan mandi jinabat atau mandi besar. Yang dimaksud mutohir, air tersebut bisa digunakan untuk menghilangkan najis mukhafif atau ringan, mutawasito ataupun najis mughalladha. Makruhun, yang dihukumi makruh jika digunakan pada kulit. Jadi air jenis ini, tohir mutohir makruhun, itu jika digunakan untuk berwudu bersentuhan dengan kulit, maka itu hukumnya makruh. Selain itu tidak. Contoh untuk menghilangkan najis ini tidak ada hukum makruhnya. Yang wahuwal ma'ul musammasu, yang dimaksud tohir mutohir makruhun itu adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Hukumnya makruh itu ketika air tersebut yang dipanaskan di bawah matahari itu masih panas atau masih hangat, lalu kamu gunakan untuk berwudu. Jika air yang dipanaskan di bawah matahari itu
sudah tidak panas atau sudah tidak hangat, maka kamu boleh menggunakannya untuk berwudu dan hukum kemakruhannya hilang. Jenis yang ketiga, wa tahirun, dan air tersebut suci, ghairu mutahirin, yang tidak bisa mensucikan. Maksudnya apa? Maksudnya air yang jenis ketiga ini suci tetapi tidak bisa mensucikan, tetapi tidak bisa menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, tetapi tidak bisa menghilangkan hadas besar dengan mandi junub. Jadi air ini tidak bisa digunakan berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi besar, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis mukhafif atau mutawasid atau mughalladh. Tetapi di sini airnya itu suci. Suci maksudnya apa? Maksudnya jika air tersebut mengenai pakaian kamu, kamu bisa menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Wahwal ma'ul mustakmalu, yang dimaksud air tohir ghairu mutahhir itu air yang sudah digunakan. Air maksudnya apa? Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan untuk berwudu atau untuk mandi besar. Yang dimaksud tohir ghairu mutahhir adalah air yang sudah digunakan untuk berwudu atau mandi besar. Wal mutaghayyaru bima khalatahu minat tahirati, dan air yang berubah sebab tercampur sesuatu yang suci. Jadi air tohir, air suci yang tidak bisa mensucikan, salah satunya juga adalah air yang berubah sifatnya, baik warna, baik rasa, baik baunya berubah. Karena apa? Karena sesuatu yang suci mencampurinya. Semisal kamu punya air putih, air bening, lalu tercampur oleh teh. Teh itu kan suci. Atau tercampur oleh bunga melati. Bunga melati itu kan juga suci. Lah, tercampur teh atau melati itu akhirnya merubah sifat air. Sifat air yang awal, sifat air kan yang putih itu, yang tidak berbau. Lalu setelah tercampur teh atau bunga melati itu akhirnya dia berubah warna, maka itu disebut tohir ghairu mutahhir. Airnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi besar. Yang keempat, wa ma'un najisun, dan air najis. Jadi gini, kalau air najis, semisal ini terkena ke pakaian kamu, maka pakaian kamu tidak bisa digunakan untuk sholat, kecuali dibersihkan dulu, disucikan dulu. Wa huwa allati halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini. Yang dimaksud air najis adalah air yang kemasukan najis, dan air tersebut wa huwa dunal kullataini, dan air tersebut kurang dari 2 kolah, maka itu hukumnya najis. Keterangan 2 kolah nanti ada di bawah ya. Au kana kullataini fataghayyara, atau air yang tercampur najis itu 2 kolah atau lebih,
Fataghoyaro lalu berubah. Air tersebut itu 2 kola atau lebih, tetapi ketika tercampuran najis lalu salah satu sifatnya itu berubah, maka itu juga dinamakan air najis. Jadi air najis yang berasal dari sumber air hujan dan air sumur dan lain-lain itu, jika dia kurang dari 2 kola lalu kemasukan najis, maka secara otomatis air tersebut najis. Jika air yang berasal dari air laut, air kali, air sungai atau air sumur atau dari mata air itu, jika 2 kola atau lebih kemasukan najis lalu berubah salah satu sifatnya, maka itu juga dinamakan air najis. Wal kullatani khamsu mi'ati ritlin badadiyin takriban fil asohi, dan 2 kola itu adalah 500 katinya orang Irak menurut perkiraan pendapat yang sahih. Jadi 2 kola itu 500 kati. Salah satu ulama